Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, dan salam kebajikan. Bertemu kembali dengan channel calon dosen. Dan pada hari ini kita akan membahas tentang apa sih dampak dari ekspor dan impor. Dan pada hari ini kita akan membahas khusus dampak ekspor terhadap perkembangan negara Indonesia. Dampaknya ada berupa dampak positif dan dampak negatif. Dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang sangat besar sekali, dan saking besarnya Indonesia menempati posisi keempat dengan jumlah populasi terbanyak di yang keempat, sekitar 271 juta jiwa. Dan ini tentunya menjadi suatu tantangan buat pemerintah untuk bisa bagaimana caranya bisa mencukupi kebutuhan di dalam negeri. Dan kita tahu bahwa Indonesia adalah negara yang kaya akan sumber daya alam. Cuman sumber daya alam yang ada di Indonesia dikelola oleh negara asing, sehingga kita tidak menikmati kekayaan sumber daya alam tersebut. Dan kita tahu bahwa Indonesia sangat tertinggal jauh di bidang teknologi dengan negara-negara yang ada di sekitarnya seperti negara Amerika, Jerman, Rusia, Inggris, Belanda, dan lain sebagainya. Dan ini juga menjadi tantangan buat kita agar kita itu selalu optimis, maju, bisa membangun Indonesia. Kita tahu bahwa Indonesia tercatat 5 tahun ke belakang, kita itu negara dengan ekspor impornya sangat tinggi sekali. Bayangkan impornya saja sampai 90%, bahkan ekspornya cuma 10%. Nah, ini juga sangat mengkhawatirkan gitu loh. Cuma di tahun-tahun sekarang kita itu mengalami suatu perubahan. Ekspornya sudah bisa sampai 20-30%. Artinya kita sudah mengalami perubahan tentunya di dalam sumber daya manusia ataupun di bidang teknologi. Nah, langsung saja apa sih itu artinya ekspor? Jadi ekspor itu artinya kegiatan mengeluarkan barang dari dalam negeri ke dalam luar negeri. Artinya, atau misalkan kata lainnya, menjual barang, kegiatan menjual barang dari dalam negeri ke dalam luar negeri, atau mengirim barang dari dalam negeri ke luar negeri untuk dijual di negara-negara lain, atau untuk sistem bekerja sama seperti itu. Nah, terus apa sih dampaknya terhadap negara kita gitu kan? Sebetulnya untuk ekspor ini memberikan dampak yang sangat banyak sekali dibanding dampak negatifnya. Dampak positifnya itu yang pertama, meningkatkan pendapatan negara. Tentunya semakin banyak ekspor itu pajaknya pun akan semakin luar biasa gitu kan. Itu yang kedua, dengan meningkatnya ekspor kita akan mendapatkan pajak yang sangat luar biasa negara gitu. Yang kedua, meningkatnya sumber daya manusia. Nah, ini juga menjadi hal yang terpenting. Kenapa? Karena sumber daya manusia itu menentukan kemajuan di dalam suatu negara. Artinya dengan kemajuan sumber daya manusia tentunya ini juga menambah income buat pemerintah. Masyarakat bisa membayar pajak, dan negara pun juga tidak terlalu capek untuk memungut pajak. Yang ketiga juga artinya itu semakin berkembangnya teknologi di dalam Indonesia. Nah, ini juga sangat bagus gitu, karena semakin meningkatnya ekspor maka teknologi pun akan bertambah, akan semakin meningkat dan akan semakin maju gitu kan. Dan positifnya juga bahwa dengan meningkatnya ekspor ini juga akan membuka lapangan pekerjaan. Nah, ini juga artinya bahwa Indonesia sekarang kita ini masih kekurangan tenaga ahli, kita juga masih kekurangan lowongan pekerjaan. Artinya kita juga masih ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Banyak sekali TKW atau TKI yang bekerja di luar negeri. Kenapa? Karena tidak ada lowongan pekerjaan di Indonesia, sangat sulit sekali. Apalagi kita tidak memiliki skill, tidak memiliki pendidikan. Ini sangat mengkhawatirkan gitu kan. Nah, terus juga ketika ekspor ini semakin meningkat, semakin bagus, ini juga akan meningkatnya nilai mata uang terhadap dolar. Ketika mata uang rupiah semakin tinggi, semakin meningkat, maka harga-harga barang yang ada di Indonesia ini akan semakin
terkendali gitu loh, nggak terlalu tinggi, stabil seperti itu. Jadi karena kita tidak bergantung dengan negara luar atau kita tidak bergantung dengan ekspor. Kenapa? Karena ekspor itu bergantung dengan dolar seperti itu. Banyak ketika ekspor sudah banyak, maka UMKM juga akan bertumbuh, akan tumbuh pesat, dan ini juga akan dampaknya baik sekali. Artinya juga banyak menyerap tenaga di mana-mana gitu kan. Nah, terus dampaknya apa sih, dampak negatif kegiatan ekspor? Dampaknya ekspor ini juga memberikan dampak yang sangat luar biasa. Yang pertama, ketika ekspor meningkat, artinya persaingan di dalam dunia teknologi dan persaingan di dalam industrialisasi atau manufaktur juga akan semakin meningkat. Pabrik-pabrik akan bertambah banyak gitu kan. Bahkan juga pabrik-pabrik akan banyak yang bangkit, ada pabrik-pabrik kecil bangkit menjadi pabrik besar dan sebagainya. Banyak juga industri-industri rumahan atau industri home gitu kan, atau home industri seperti itu. Banyak juga orang-orang mulai beralih menjadi wirausaha seperti itu. Kedua juga teknologi yang semakin tinggi ini akan memacu di dalam persaingan yang sangat tinggi. Artinya status sosialnya akan berubah gitu kan. Orang yang kaya akan semakin kaya, orang yang miskin akan semakin miskin. Kenapa? Karena statusnya berbeda itu kan. Jadi ketika ekspor impor ini meningkat, maka status sosial pun akan meningkat gitu kan. Maka nilai pencaharian manusia pun atau nilai pencarian orang pun akan berbeda-beda. Nah, seperti itu. Jadi kita juga jangan salah menafsirkan gitu kan. Ada ekspor yang bagus, juga ada yang ekspor tidak bagus gitu kan. Sekarang kita juga memang negara yang sangat banyak juga ekspornya ke luar negeri. Bahkan sampai sekarang kita juga mungkin masih dibilang negara yang produktif gitu kan. Kenapa? Karena ketika kita ekspor barang ke luar negeri, itu membuktikan bahwa negara kita ini masih sanggup, bisa membuktikan bahwa kita itu masih bisa memberi kelebihan seperti itu. Cuman problemnya kita itu yang pertama itu ekspornya itu adalah ekspor tenaga kerja. Nah, ini juga sangat berbahaya. Ekspor tenaga kerja ke Malaysia misalnya, atau ke Arab Saudi, atau ke Cina juga, atau ke Jepang. Ini juga menjadi pelajaran bahwa semakin meningkatnya tenaga kerja ke luar negeri gitu. Ini kan membuktikan bahwa ekspor memang bagus sih, meningkatkan devisa negara, cuman nggak bagus juga kalau terlalu banyak melakukan ekspor tenaga kerja ke luar negeri. Kenapa? Karena kita kan masih bisa bekerja di dalam negeri. Nah, yang kedua juga ekspor yang kita lakukan itu adalah ekspor bahan baku. Artinya bahan-bahan yang ada di Indonesia, sumber-sumber bahan baku yang bagus itu malah diekspor ke luar negeri. Sedangkan bahan-bahan barang-barang yang standar lah, atau bilang yang bisa di bawah standar, itu kita produksi sendiri. Malah seperti barang-barang tekstil, bahan-bahan belum jadi seperti benang dan lain sebagainya, atau karet, atau bisa dibilang produk-produk lain itu seperti kayu jati dan lain sebagainya. Itu kita yang barang-barang yang bagusnya itu diekspor ke luar negeri. Hal yang kebalik gitu kan, seperti kulit yang bagusnya diekspor ke luar negeri gitu kan. Kenapa? Ini ya mungkin ada sesuatu gitu loh. Entah ini pemerintahnya yang bermain apa seperti apa, ya kita nggak tahu deh. Nah, mungkin cukup sekian pemahaman dari saya tentang dampak positif dan negatif tentang ekspor Indonesia. Kurang lebihnya mohon maaf bila ada kekurangan. Tentunya saya berharap bahwa Indonesia bisa segera maju, bisa segera memulihkan ekonomi, menjadi negara berkembang dari menjadi negara maju. Sekian dan terima kasih, dan jangan lupa tonton terus channel saya. Terima kasih.